Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Saputri dengan nomor induk mahasiswa 240607110023 dengan program studi perpustakaan dan sains informasi. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester yang dimana saya akan menerangkan sebuah bab yang telah diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah Dasar Organisasi Informasi Bapak Nizam Rifki. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang bab 3 yang dimana bab 3 ini menjelaskan tentang teknologi pencarian. Teknologi pencarian atau juga bisa disebut sebagai alat penelusuran adalah sistem yang dirancang untuk menemukan data. Mereka dibuat dengan cara memungkinkan pengguna menemukan, mengidentifikasi, memilih, memperoleh dan juga mengeksplorasi sumber daya informasi dari berbagai jenis. Artinya, setiap catatan representasi juga dikenal sebagai deskripsi atau metadata, menyediakan informasi yang cukup seperti pencipta, judul, subjek, dan tanggal sehingga dapat berfungsi sebagai gambar singkat dan membantu orang mengakses sumber daya khusus, misalnya memiliki DVD di perpustakaan. Mereka membantu pengguna dengan mendapatkan informasi secara langsung, misalnya melakukan situs web pencarian atau melakukan dokumen yang relevan. Baik, alat pengambilan dasar yang dibahas pada bab ini itu ada bibliografi atau daftar pustaka, katalog, indeks, penemuan alat bantu, register, dan pencari. Jaringan bibliografi memiliki peran yang berbeda dalam penyediaan alat pencarian. Mereka dibahas di bab berikutnya yang membahas topik sistem dan desain sistem. Bibliografi secara fundamental itu adalah sumber daya. Mereka sangat penting bagi para sarjana dan bagi mereka yang terlibat secara profesional dengan buku-buku dan sumber informasi lainnya, misalnya kolektor, pedagang, pustakawan, dan mereka juga yang merupakan sumber daya yang berguna bagi semua pembaca serius. Mereka mengumpulkan daftar sumber berdasarkan subjek, pencipta, periode waktu, dan sejenisnya. Beberapa bibliografi mencangkup antonasi, yaitu ulasan singkat yang menunjukkan pokok bahasan dan membahas kegunaan sumber informasi tersebut. Bibliografi dapat dilampirkan pada karya ilmiah dan terdiri dari sumber informasi yang dikonsultasikan oleh penulis karya tersebut, atau mereka dapat menjadi entitas yang sepenuhnya terpisah, karya-karya yang berdiri sendiri. Setiap sumber yang terdaftar dalam daftar tersebut memiliki deskripsi singkat yang termasuk sebagai kutipan atau tidak boleh bingung dengan antonasi. Sebuah kutipan yang khas mencangkup pencipta, judul, edisi atau versi penerbit, tempat, dan tanggal penerbitan untuk sebuah buku atau entitas utuh lainnya. Untuk bagian dari sebuah karya seperti artikel ataupun
puisi biasanya mencakup pencipta, judul, nama karya yang lebih besar, nomor volume dan edisi jika berlaku, tanggal dan nomor halaman atau penunjukan bagian lainnya. Beberapa kutipan juga mencakup karakteristik fisik dalam sebuah bibliografi. Setiap kutipan biasanya muncul di satu tempat saja, paling sering di bawah pencipta atau pencipta pertama yang lebih dari satu besar, nomor volume dan edisi jika berlaku, tanggal dan nomor halaman atau penunjukan bagian lainnya. Beberapa kutipan juga mencakup karakteristik fisik dalam sebuah bibliografi. Setiap kutipan biasanya muncul di satu tempat saja, paling sering di bawah pencipta atau pencipta pertama yang lebih dari satu karya tersebut. Ini baik. Yang selanjutnya yakni katalog. Katalog adalah sebuah sistem pengelolaan informasi yang berfungsi untuk mencatat dan menampilkan item-item yang ada dalam suatu koleksi. Dalam konteks retail, katalog berisi daftar produk yang dapat dibeli, lengkap dengan deskripsi, gambar, dan juga harga. Dalam dunia perpustakaan, katalog adalah daftar buku, jurnal, atau karya ilmiah yang tersedia di perpustakaan. Biasanya dilengkapi dengan informasi seperti pengarang, judul, subjek, dan nomor klasifikasi. Katalog juga bisa berbentuk cetak, misalnya katalog produk yang dikirim dalam bentuk brosur atau majalah, atau digital seperti katalog online di situs web. Fungsi utama dari katalog itu adalah untuk memudahkan orang menemukan informasi tentang produk atau layanan yang mereka butuhkan. Yang selanjutnya yakni jenis-jenis katalog. Katalog dapat dikategorikan dalam berbagai jenis sesuai dengan tujuan penggunanya. Nah, ini adalah beberapa jenis. Yang pertama yakni katalog produk yang digunakan oleh perusahaan atau pengecer untuk menampilkan daftar barang atau produk yang mereka jual. Biasanya katalog produk mencakup gambar, deskripsi, harga, dan informasi yang penting. Contohnya adalah katalog pakaian, elektronik, atau furniture. Yang selanjutnya yakni katalog perpustakaan yang menampilkan koleksi buku, jurnal, majalah, dan media lain yang dimiliki oleh perpustakaan. Perpustakaan menggunakan katalog ini untuk membantu pengunjung menemukan bahan bacaan yang mereka inginkan. Katalog perpustakaan biasanya memiliki sistem klasifikasi tertentu seperti DW Decimal Classification atau yang biasa disebut DDC, atau Library of Congress Classification atau yang biasa disebut LCC. Yang selanjutnya yakni katalog online yang merupakan versi digital dari katalog produk, sering ditemukan di situs web, e-commerce, atau toko online. Katalog ini dapat diakses kapan saja oleh pengguna dan biasanya dilengkapi dengan fitur pencarian untuk memudahkan menemukan produk tertentu. Yang selanjutnya katalog karya seni. Katalog karya seni digunakan oleh galeri seni atau museum untuk mendokumentasikan karya seni yang dipamerkan atau dijual. Katalog ini berisi informasi tentang karya seni seperti pengarang, tahun pembuat, teknik yang digunakan, dan informasi relevan lainnya. Dan yang terakhir yaitu katalog layanan, di mana katalog ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan yang menawarkan layanan seperti jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan lainnya. Katalog lainnya menyajikan berbagai pilihan layanan yang dapat diakses pelanggan, lengkap dengan informasi mengenai biaya, manfaat, dan cara pemesanan. Yang selanjutnya fungsi dan manfaat katalog. Yang pertama yakni sebagai sumber informasi, yang dimana katalog menyediakan informasi yang jelas dan terstruktur tentang produk layanan yang ditawarkan.
bagi pelanggan, katalog menjadi panduan yang memudahkan untuk memutuskan pembeli atau pengguna suatu layanan. Yang kedua yaitu pemasaran dan promosi. Katalog ini merupakan alat promosi yang efektif karena memungkinkan perusahaan untuk menampilkan produk atau layanan yang mereka dengan cara yang menarik. Hal ini membantu meningkatkan penjualan dan memperkenalkan produk baru ke pasar. Yang selanjutnya sebagai kenyamanan dan aksesibilitas. Katalog ini memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mencari produk atau informasi yang mereka butuhkan tanpa harus berinteraksi langsung dengan staf penjualnya. Di era digital, katalog online memungkinkan akses kapan saja dan di mana saja, bahkan melalui perangkat mobile. Yang selanjutnya, pengelolaan inventaris. Katalog juga berfungsi sebagai alat manajemen inventaris. Bagi perusahaan, katalog dapat digunakan untuk melacak dan mengelola stok barang atau produk yang tersedia. Hal ini penting untuk menghindari kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi dan referensi. Dalam konteks perpustakaan atau lembaga pendidikan, katalog berfungsi sebagai dokumentasi karya ilmiah, buku atau referensi lain yang dapat digunakan oleh pengunjung atau siswa. Dengan menggunakan sistem katalog, pengunjung dapat menemukan buku atau sumber daya lain yang lebih mudah. Yang selanjutnya, pengembangan katalog digital. Di era digital, katalog mengalami transformasi signifikan. Katalog digital atau katalog online menjadi semakin populer karena menawarkan kemudahan akses dan fungsionalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan katalog cetak. Beberapa keuntungannya sebagai berikut. Sebagai aksesibilitas global, yang dimana katalog digital dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Yang kedua, sebagai interaktivitas. Katalog digital memungkinkan interaktivitas yang lebih tinggi, seperti fitur pencarian, fitur berdasarkan kategori, dan bahkan pembelian langsung melalui tautan ke halaman produk. Dan selanjutnya, yang nomor 3 yakni penghematan biaya, di mana katalog digital mengurangi biaya cetak dan distribusi yang diperbarui untuk katalog fisik. Selain itu, pembaruan katalog dapat dilakukan secara real time tanpa perlu mencetak ulang materi. Yang terakhir yakni pengalaman pengguna yang lebih baik. Katalog digital seringkali mencangkup elemen multimedia seperti video, gambar 360 derajat, dan tutorial yang meningkatkan pengalaman pelanggan dalam menjelajahi produk. Dan yang terakhir yakni katalog dalam bisnis dan e-commerce. Di dalam dunia bisnis, terutama di bidang e-commerce, katalog menjadi alat yang sangat vital. Toko online besar seperti Amazon, Tokopedia, atau Shopee memiliki katalog produk yang sangat luas. Mereka menggunakan katalog untuk menyusun dan menampilkan produk dalam cara yang memuaskan dengan pelanggan melakukan pembelian. Katalog e-commerce biasanya terintegrasi dengan sistem manajemen investasi dan pembayaran, sehingga pelanggan dapat langsung melakukan pemesanan dan pembayaran setelah memilih produk. Dengan kemampuan itu, untuk mengupdate katalog secara dinamis, perusahaan dapat menampilkan produk terbaru atau menawarkan diskon musim dengan mudah. Yang selanjutnya yaitu pengertian indeks. Secara umum, indeks adalah sebuah daftar atau katalog yang mengorganisir informasi dengan sistematis berdasarkan kata kunci, topik, atau tema tertentu. Dalam konteks ini, indeks adalah alat bantu untuk menemukan informasi di dalam suatu koleksi data atau teks yang besar. Indeks seringkali terdiri dari urutan atau kata subjek, disusun dalam abjad atau berdasarkan urutan tertentu dengan referensi atau petunjuk ke halaman atau lokasi tempat kata atau topik tersebut ditemukan.
Yang selanjutnya yakni jenis-jenis indeks. Yang pertama terdapat indeks buku, yang dimana ia adalah daftar yang terorganisir, biasanya terletak di bagian belakang buku yang berfungsi untuk menunjukkan di mana informasi tentang topik-topik tertentu dan dapat ditemukan di dalam buku tersebut. Indeks atau buku umumnya disusun berdasarkan kata kunci, nama atau topik penting yang ada di dalam buku. Indeks buku berisi entry yang menunjukkan halaman tempat suatu topik yang dibahas. Hal ini sangat berguna bagi para pembaca yang ingin menemukan informasi tertentu tanpa harus membaca seluruh buku. Yang selanjutnya yakni indeks elektronik atau digital, di mana ia adalah indeks yang ada di dalam format elektronik, sering digunakan dalam database digital atau situs web. Dalam indeks digital, informasi disusun secara otomatis menggunakan perangkat lunak atau sistem pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan menavigasi melalui koleksi data yang lebih besar dengan menggunakan kata kunci atau lang. Misalnya mesin pencari seperti Google memiliki indeks yang sangat besar yang memetakan web untuk memungkinkan pencarian yang cepat. Yang selanjutnya yakni indeks ekonomi atau pasar saham. Indeks ini adalah indikator statistik yang menunjukkan perubahan rata-rata harga atau nilai suatu kelompok barang atau saham selama periode waktu tertentu. Contoh yang terkenal adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG, yang dimana Indonesia atau Dow Jones Industrial Average DJIE di Amerika Serikat, yang mencerminkan kinerja saham dari sejumlah perusahaan besar. Indeks semacam ini digunakan untuk mengukur tren pasar atau sektor ekonomi tertentu. Misalnya sebuah indeks saham yang mencatatkan pergerakan harga saham perusahaan-perusahaan besar dan menunjukkan apakah pasar secara keseluruhan sedang naik atau turun. Yang selanjutnya yakni indeks biografi atau subjek, yang dimana ini berisi daftar nama orang, tempat atau subjek yang relevan dalam konteks biografi, ensiklopedia atau publikasi lainnya. Indeks subjek adalah daftar topik-topik yang dibahas dalam dokumen atau publikasi yang lebih besar dalam ensiklopedia atau buku referensi lainnya. Indeks semacam ini memberikan petunjuk tentang di mana pembaca bisa menemukan informasi mengenai orang, tempat, ataupun topik tertentu. Dan yang terakhir yakni indeks pengarang. Indeks pengarang berisi daftar nama-nama pengarang atau penulis yang karya-karyanya dicatat dalam dokumen atau publikasi. Biasanya, indeks ini digunakan dalam koleksi perpustakaan atau database ilmiah untuk memudahkan pencarian karya berdasarkan pengarang tertentu. Berikut ada fungsi dan manfaat indeks. Yang pertama, membantu pencarian informasi. Fungsi utama dari indeks adalah untuk membantu pengguna menemukan informasi yang mereka cari dengan cepat dan efisien. Tanpa indeks, pencarian informasi dalam teks panjang akan menjadi sangat sulit dan memakan waktu. Dengan indeks, pembaca dapat langsung mengarah ke halaman atau bagian tertentu yang mengandung informasi yang mereka inginkan. Yang selanjutnya, mempermudah referensi. Indeks memungkinkan referensi silang antara topik-topik yang berbeda di dalam teks. Jika pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang suatu topik atau istilah yang disebut di bagian lain dalam buku atau dokumen, mereka dapat dengan mudah menemukan suatu indeks yang tersedia. Yang selanjutnya, mengorganisir informasi. Indeks membantu mengorganisir dan menyusun informasi dalam suatu urutan atau sistem yang logis, baik itu berdasarkan abjad,
subjek, atau kategori lainnya. Ini menjadikan pencarian lebih terstruktur dan mempermudah pengguna untuk menemukan apa yang mereka cari. Yang selanjutnya, meningkatkan aksesibilitas. Dalam konteks digital, indeks memungkinkan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap informasi. Mesin pencarian di internet, misalnya menggunakan algoritma yang membuat web, dapat diindeks dengan dicari dengan cara memungkinkan pengguna menemukan halaman-halaman yang relevan hanya dengan mengetik kata kunci. Dan yang terakhir, mencatat perubahan atau tren. Dalam konteks indeks pasar, saham, atau ekonomi, indeks dapat digunakan untuk mencatat dan memonitor perubahan harga atau nilai suatu kelompok barang atau saham selama periode tertentu. Hal ini berguna bagi para investor, analisis, atau ekonom untuk memantau kondisi pasar. Yang selanjutnya yakni struktur indeks. Yang pertama, terdapat entry. Entry adalah elemen dasar dari indeks yang menunjukkan kata kunci atau topik yang tercatat dalam indeks. Entry ini biasanya berupa istilah atau nama atau frasa yang relevan dengan isi teks. Setiap entry diikuti oleh informasi terkait seperti nomor halaman atau subtopik. Yang selanjutnya yaitu sub-entries. Sub-entry adalah rincian lebih lanjut dari entry utama, memberikan informasi lebih terperinci mengenai topik tersebut. Sebagai contoh, dalam indeks buku sejarah, entry Perang Dunia Kedua bisa memiliki sub-entry seperti pertempuran, pemerintahan, atau konsekuensi ekonomi. Yang selanjutnya, penomoran halaman. Penomoran halaman menunjukkan lokasi di mana suatu topik atau istilah dibahas dalam dokumen atau buku. Halaman-halaman yang relevan akan dicantumkan setelah entry utama, memungkinkan pembaca untuk menuju langsung ke bagian yang dibahas. Dan yang terakhir yakni tata urutan, di mana indeks biasanya disusun secara alfabetis. Namun, ada juga indeks yang menggunakan sistem pengelompokan lainnya, seperti kronologis atau berdasarkan relevansi subjek. Indeks alfabetis adalah yang paling umum dan mudah digunakan. Yang selanjutnya yaitu proses penyusunan indeks. Langkah-langkahnya seperti identifikasi topik, yang menentukan kata-kata atau topik yang penting yang perlu dimasukkan ke dalam indeks. Yang kedua, pengumpulan referensi, yakni mencatat halaman atau lokasi di mana topik-topik tersebut muncul dalam teks. Yang ketiga, pengorganisasian, mengorganisir entry secara alfabetis atau sistematis berdasarkan kategori. Dan yang terakhir yakni penyuntingan dan penyempurnaan, yang memastikan bahwa entry dan sub-entry mudah dipahami dan jelas dan tidak membingungkan. Dan yang terakhir yakni indeks dalam dunia digital, di mana indeks menjadi semakin penting. Misalnya mesin pencarian seperti Google yang mengidentifikasi web dengan cara yang memungkinkan pencarian yang cepat berdasarkan kata kunci. Indeks digital juga dapat ditemukan dalam bentuk metadata di berbagai database seperti jurnal ilmiah atau repositori video. Sebagai contoh, dalam sistem manajemen konten atau tag digunakan untuk mengindeks dan menyortir artikel, gambar, atau video berdasarkan kata kunci yang relevan. Indeks semacam ini memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi dengan efisien di dunia digital yang sangat luas. Nah, yang selanjutnya yakni finding aids atau alat bantu yang digunakan untuk membantu pengguna mengakses dan memahami koleksi arsip atau dokumen yang besar dan kompleks. Pengertian dari finding aids ini secara umum merujuk pada alat bantu atau dokumen yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menyediakan akses ke koleksi arsip, dokumen, atau bahan perpustakaan yang lainnya. Finding aids adalah sarana yang membantu pengguna seperti peneliti, sejarawan, atau staf arsip dalam menavigasi koleksi yang luas dan kompleks.
Finding aids dapat berwujud dokumen cetak, elektronik, atau bahkan database yang menyediakan metadata atau deskripsi terperinci mengenai koleksi yang tersedia, sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka cari. Yang selanjutnya yakni fungsi dan manfaat dari Finding aids. Fungsi utama dari Finding aids adalah untuk memberikan akses dan mempermudah pencarian koleksi atau arsip yang mungkin sangat banyak dan terorganisir dalam bentuk yang kompleks. Beberapa manfaatnya sebagai berikut, yakni mempermudah akses, yang dimana Finding aids memberikan informasi penting yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi koleksi arsip dengan lebih mudah. Tanpa Finding aids, peneliti atau pengguna lain harus menggali banyak bahan yang tidak terorganisir dengan baik, yang biasanya sangat memakan waktu dan tidak efisien. Yang selanjutnya, mengorganisasi koleksi. Finding aids membantu mengorganisir koleksi dengan menyediakan informasi terstruktur tentang bahan yang ada dalam koleksi tersebut. Ini biasanya mencakup cara koleksi disusun, apakah itu berdasarkan waktu, topik, pengarang, ataupun kriteria lainnya. Yang selanjutnya, menyediakan deskripsi detail. Finding aids seringkali mencakup deskripsi rinci mengenai bahan dalam koleksi, mulai dari tingkatan, koleksi tertinggi, hingga tingkatan yang lebih spesifik. Ini memungkinkan pengguna untuk memahami konteks dan konten yang bahannya yang mereka cari. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan efisien penelusuran. Dengan adanya Finding aids, pengguna dapat mencari koleksi dokumen tertentu tanpa harus melihat seluruh arsip. Yakni register. Register adalah daftar atau sistem pencatatan yang digunakan untuk mengorganisir informasi secara terstruktur dan sistematis. Register berfungsi untuk mencatat dan melacak data atau kejadian tertentu dalam berbagai konteks seperti administrasi, perpustakaan, teknologi, hukum, dan juga keuangan. Dalam penggunanya, register memudahkan pencarian, pengelolaan, dan pemantauan informasi yang tercatat, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi. Contohnya termasuk register surat masuk, register peminjaman buku di perpustakaan, atau register transaksi keuangan. Dan yang terakhir yaitu mesin pencarian. Mesin pencarian adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mencari informasi di internet berdasarkan kata kunci atau frasa tertentu yang dimaksudkan oleh pengguna. Mesin pencarian ini bekerja dengan cara mengindeks halaman-halaman web dan menyediakan hasil pencarian yang relevan dengan permintaan pengguna. Beberapa searching engine yang paling populer adalah Google, Bing, Yahoo, dan DuckDuckGo. Cara kerjanya yaitu pengindeksan, crawling, terus indeksasi, pencarian dan perangkat, dan yang terakhir yaitu tampilan hasil pencarian. Mesin pencarian yang populer itu seperti Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, yang dimana Google itu adalah mesin pencari terbesar dan paling populer digunakan oleh miliaran orang setiap harinya. Sedangkan Bing yaitu mesin pencarian milik Microsoft yang menawarkan fitur serupa dengan Google. Yang selanjutnya yaitu Yahoo, sebuah mesin pencarian yang juga penawarannya berita, email, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu DuckDuckGo, yakni mesin pencarian yang menonjol karena tidak melacak pengguna atau menyimpan informasi pribadi. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari teknologi pencarian adalah bahwa teknologi ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan informasi yang relevan dan terorganisir di internet melalui mesin pencarian. Dengan menggunakan algoritma canggih, mesin pencarian mengindeks dan mengurutkan halaman web berdasarkan kata kunci atau frasa pencarian yang dimasukkan.
memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Teknologi ini telah menjadi bagian integral dalam kehidupan digital sehari-hari, memfasilitaskan akses cepat ke informasi, produk, layanan, dan berbagai sumber daya lainnya. Penerapan teknologi pencarian juga penting dalam dunia bisnis, terutama dalam strategi SEO untuk meningkatkan visibilitas online. Keamanan dan privasi pengguna menjadi fokus dalam perkembangan teknologi pencarian. Dengan beberapa mesin pencarian seperti DuckDuckGo yang menawarkan pengalaman pencarian tanpa melacak data pengguna. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau salah dalam pengucapan kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.